kiranya nama kita juga ada di sana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau ke surga itu iblis juga masih bisa masuk. Itu tukang bohong dan bapak pembohong. Itu iblis. Kalau Yerusalem baru sama sekali nggak boleh. Sangat dijaga ketat, saudara-saudaraku. Belum masuk ke dalam, tak usah di dalam ada perang lagi, tidak ada. Ya, jadi sudah dihalangi, dihambat, saudara-saudaraku, dan tidak ada lagi. Tapi kalau di surga masih ada peperangan. Tadi kita sudah baca, amin. Ya, itu. Siapa yang masuk di sana menjadi perang? Lucifer dengan segala malaikat-malaikat jahat. Ini saudara-saudaraku. Tetapi kalau ke Yerusalem baru, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini harus kita rebut, saudara-saudaraku. Jadi apapun pergumulan, memang iblis akan membuat, kalau dia sudah dikalahkan di surga, dia pergi, saudara-saudaraku. Tadi kan kita sudah baca dalam Wahyu pasal 13. Dia pergi kepada keturunan. Jadi ke dunia ini dia mengamuk, saudaraku. Dia kalah di sana, ngamuk dia di sini. Ya. Jadi makanya terlalu banyak ujian cobaan dari mana-mana sekeliling kita. Dari ekonomi, dari mana. Dan kalau bisa dipakai oleh setan, orang yang paling dekat, suami istri juga berantem, saudaraku. Ini. Tapi jangan kalah dengan itu. Salam kasih bagi kita semua di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah. Kita harus yakin bahwa ibadah itu sangat besar kegunaannya, karena dia mengandung janji baik untuk hidup di bumi ini selama kita di sini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita selalu boleh mengerti keadaan kita saat ini dan persiapan kita untuk kedatangan Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Roma pasal 13 mulai 11 sampai dengan 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjamuan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku, firman ini Tuhan berikan bagi kita biar kita semua semakin dilengkapi dengan segala berkat anugerah daripada Tuhan.
yaitu kita mengalami diselamatkan dan sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih, tadi kita juga sudah mendengar bahwa waktu kita diselamatkan, ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudara yang kasih, ada keselamatan di sini. Kita semua harus benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Karena kadang kalau kita tidak memperhatikan kata keselamatan ini, tadi dalam ayat 11, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, itu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan ini sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan ini walaupun sama dengan perkataan keselamatan, tapi ada artinya sesuai dengan penempatan kata-kata. Nah, di sini penempatan kata-kata keselamatan di sini adalah keselamatan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi keselamatan di sini kita tidak akan masuk dalam kegoncangan kehancuran dunia. Kita tidak akan masuk dalam penguasaan antikris, tapi kita akan masuk bersama dengan Yesus Kristus. Ada gereja yang terangkat. Ini saudara-saudara yang kekasih. Dalam kita mau baca dulu ini sebentar 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita mau lihat dulu ini ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini kita perhatikan ada kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah Yesus menetapkan keselamatan itu bagi kita, bahwa kita tidak akan tinggal dalam kutuk dunia, dalam kutuk dosa, tapi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Bila kita, saudara dan saya, bersungguh-sungguh di dalam Dia, maka kita akan diselamatkan. Penyelamatan di sini mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang baru, dan tubuh yang baru mengalami gereja yang terangkat. 17 tadi, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa.
pertemuan di udara itu adalah keselamatan pada kedatangan Yesus yang kedua. Jadi waktu kedatangan Yesus yang pertama, sudah 3,5 tahun ada di bumi dalam pelayanannya, itu menyelamatkan kita sebagai keselamatan awal. Jadi keselamatan itu ada dua. Keselamatan kedatangan Yesus yang pertama menyelamatkan kita dari dosa. Keselamatan kedatangan Yesus yang kedua menyelamatkan kita dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang baru, dari kehidupan yang jasmani menjadi kehidupan yang rohani. Kita harus benar-benar diyakinkan dan kita harus benar-benar melihat pegangan dalam firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Filipi pasal yang ketiga. Mulai 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah ini, siapakah yang menantikan Dia? Adalah yang sudah diselamatkan dari dosa dan menanti keselamatan kembali. Dan keselamatan itu keselamatan apa? Ini semua harus melihat, semua harus mengerti. Kita yang sudah mendengar, dan kalaupun nanti ada saudara-saudara yang mendengar dari YouTube, harus juga perhatikan ya, Yesus 2 kali menyelamatkan. Pertama sekali menyelamatkan dari dosa, dan sekali lagi menyelamatkan dari tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi inilah keselamatan yang kedua. Jelas sekali kita boleh memperhatikan, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini bukan penyelamatan dari dosa lagi. Dan ini menyelamatkan orang yang sudah tidak di dalam dosa. Karena penyelamatan dari dosa itu Tuhan kerjakan mulai Dia di kayu salib. Itu semua dosa sudah tuntas diselesaikan. Dan sesudah itu kita semua harus berebut untuk mengalami dibasuh oleh darah Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya, ini harus. Jadi banyak orang nanti tidak mengerti. Kalau dia tidak mengerti firman Tuhan, apalagi keselamatan. Padahal itu semua adalah hal yang berurutan. Keselamatan yang pertama itu menyelamatkan kita dari dosa dengan kematiannya di kayu salib. Tapi keselamatan yang kedua, pada kedatangannya yang kedua, Dia tidak tersalib lagi, Dia tidak menderita lagi, tapi dengan kuasanya mengubah tubuh kita dan bukan lagi menyucikan dosa. Ini saudaraku, itu sebabnya kita harus bergumul dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi kehidupan yang kokoh dalam Tuhan, dalam hal yang sudah diselamatkan. Kita benar-benar tahan uji di dalam Kristus. Menjelang
pengubahan tubuh yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini kita disempurnakan seperti nanti tubuh Yesus yang mulia. Itu menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada kuasa Tuhan saja. Penyelamatan dari dosa adalah penyerahan diri, mati tersalib, mengganti semua dosa itu. Tidak dengan paksa, tidak dengan kuasa, tapi nanti mengubah tubuh kita yang hina menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia. Itu sebabnya kita harus memiliki kerohanian. Kerohanian yang sudah dibasuh dengan darah Yesus. Ini saudaraku, dan ini nanti akan diubah. Nah, jadi kuasa penyelamatan yang kedua mengubah. Jadi kuasa Yesus menyelamatkan yang pertama, menguduskan, menyucikan dari dosa. Nah, ini harus kita mengerti. Keselamatan yang kedua adalah mengubah tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang baru. Jadi kalau kita enggak benar-benar perhatikan dari firman, sama-sama kata diselamatkan. Tapi lain pekerjaannya, lain waktu, lain tingkatannya. Penyelamatan yang pertama dari berdosa untuk tidak berdosa. Tapi penyelamatan yang kedua dari tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Sama seperti tubuh Yesus Kristus yang sudah menang, naik ke surga dan datang lagi. Ini jadi Yesus juga bukan Yesus yang harus mati lagi, bukan. Jadi Yesus yang mati untuk menebus dosa, Yesus yang penuh kuasa yang mulia untuk mengubah tubuh kita yang hina dan menetapkan kita ada bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudaraku, maka di dalam hal ini kita menghadapi banyak-banyak tantangan, saudara-saudaraku. Ya, banyak-banyak tantangan. Tantangan dari diri kita, tantangan dari dunia, tantangan dari segala sudut. Ini terjadi bagi kita. Sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasal 13, mulai 11. Hal ini harus kamu lakukan. Hati-hati saudara-saudaraku, hal ini harus kamu lakukan. Jadi tidak ada yang tidak melakukan. Amin saudaraku? Ya, ini saya bukan mau menyampaikan kehendakku, tapi ini ada baiknya kita baca saja dari firman Tuhan bersama-sama kita. Roma 13 mulai 11, 1, 2, 3. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam. Lanjut. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menegakkan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi ini saudara-saudaraku,
kita sudah baca dengan bersama-sama. Hal ini harus kamu lakukan. Jadi kita harus bersama-sama memperhatikan ini, saudara-saudaraku ya. Kita harus memperhatikan dan jangan bebal. Itu sebabnya saudaraku, kita ini harus mudah memperhatikan. Jangan selalu membiasakan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu. Jangan, saudara-saudaraku. Jadi harus selalu tanggap. Tetapi kita lakukan yang baik, kita buang yang tidak baik. Haleluya, saudaraku. Iya, jadi harus mudah tanggap, saudaraku. Jangan asal-asalan. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Supaya kita sungguh-sungguh semakin indah di dalam Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita tidak di dalam kerohanian yang biasa-biasa. Ini sebabnya banyak orang asal-asal Kristen. Yang penting datang pulang. Tapi banyak, sayang saudara-saudara yang kasih, tidak mengerti apa-apa. Kalau ditanya, apa sebenarnya kekristenan? Gak tahu dia. Apa yang kamu lakukan? Gak tahu dia. Paling apa yang dia tahu? Yang maunya sehat-sehat, gak sakit, banyak duit. Ya, ini saudara-saudaraku. Ya kalau itu yang menjadi sasaran orang mengikut Tuhan, sangat rugi. Dan mengikut Tuhan bukan untuk cari itu. Justru di dalam Matius 16 sering kita sudah dengar ayat 26, apa untungnya bagi seseorang walaupun dia memiliki seluruh dunia ini, kalau jiwanya binasa, apa untungnya? Nggak ada untungnya. Apa nanti yang akan mengganti jiwanya? Tidak ada, saudara-saudaraku. Coba pembacanya biar semuanya jelas. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Jadi harus sampai benar-benar ada saudara-saudaraku yang sasaran kita sungguh-sungguh. Sebabnya kekristenan yang biasa-biasa tidak melihat keselamatan, pengubahan tubuh menjadi tubuh yang mulia. Jadi ini, dan disebutkan tadi sama seperti tubuh Yesus yang mulia, luar biasa saudaraku. Dan kalau ini boleh terjadi, di mana Yesus ada, di situ juga kita ada. Ini karena sudah sama, saudara-saudaraku ya. Tapi kalau tidak sama, nggak cocok, nggak sinkron. Ayam jago aja kalau bikin satu kandang, berantem saudaraku ya. Apalagi baru datang satu ya, berantem habis-habisan. Banyak yang berantem saudara-saudaraku ya. Itu sebabnya bagi kita, supaya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kita harus hidup, saudaraku ya. Ini jadi Rasul Paulus, dia sangat mengalami kuat di dalam
Tuhan. Kita sudah mendengar bahwa Rasul Paulus juga untuk dia kuat mengalami tantangan, mengalami penderitaan. Dia mengalami dan mengerti bagaimana kerohanian yang diangkat sampai kepada, ya sebenarnya ini saudara-saudaraku, kalau kita baca saja ya, siapa yang baca ya 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan, iya bolehlah sampai 10, bantu-bantu. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 10. Ya. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Udah ya, saudara-saudaraku, kita di akhir zaman ini harus benar-benar mengerti firman. Lemah di sini bukan berarti seperti banyak orang, aduh aku lemah, nggak bisa aku ke gereja, nggak bisa aku ibadah. Bukan lemah begitu saudaraku, lemah begitu sama Rasul Paulus nggak ada itu. Jadi biarpun dia menyala-nyala, tapi Tuhan biarkan terjadi dalam dirinya satu hal, gangguan dalam dirinya. Ini saudaraku. Tetapi walaupun itu ada, tetap dia memuji Tuhan, tetap dia melakukan tugasnya, tetap dia melayani. Ini yang disebut dalam kelemahan dia kuat. Kalau berkata, waduh aku lemah, aku gak bisa ke gereja, aku banyak dosa, bukan begitu lagi saudaraku. Ya, jadi menderita karena Kristus. Haleluya saudaraku. Seringkali itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Kadang kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ada gangguan, ada perkataan, ada apa semuanya. Ini jangan mempengaruhi kita. Kita harus kuat. Ini kalau berkata dulu aku nggak bisa sembahyang, aku nggak bisa keluar dari dosa, aku nggak bisa keluar dari kelemahan. Bukan itu kelemahan kita. Bukan itu lagi saudaraku. Semua itu sudah harus kita kalahkan.
Tapi karena Tuhan kita dikatain orang, dihina orang, atau segala apapun yang dia buat, nah itu kita nggak boleh mundur. Biar Tuhan kuatkan kita semua. Jadi kita harus sampai benar-benar tahan uji. Itu sebabnya tadi yang dibaca 2 Korintus berapa? 12. Sekarang 2 Korintus 13. 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ini harus kita lihat, saudaraku. Kita harus uji diri kita ini. Apakah kita tegak di dalam iman? Itu artinya apapun yang terjadi tetap tegak dalam iman. Jangan lemah. Jangan malah udah menyerah. Jangan, saudara-saudaraku, anak Tuhan gak boleh nyerah. Berjuang sampai akhir. Berjuang sampai menang. Berjuang sampai Tuhan Yesus datang. Ingat itu. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi, kita semuanya ada kelemahan. Tapi seperti Rasul Paulus, ada Kristus dalam dia yang menguatkan dia. Ini yang harus kita lihat. Harus ada Kristus dalam kita, baru kita bisa kuat. Tanpa Kristus dalam kita, kita lemah. Nah, bagaimana supaya Kristus ada di dalam kita? Bereskan semua langkah kita. Perbaiki semua tingkah laku kita. Ya, kalau kita ada kelemahan, berdoa. Kalau itu menyangkut satu dengan yang lain, ya saling menyelesaikan. Ini harus terjadi, saudaraku. Kalau kita hanya kepada Tuhan, ya minta ampun, berubah. Ya, ini. Dan kalau itu sudah kita laksanakan dan yakin Tuhan sudah membasuh kita. Bagaimana kita bisa yakin? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga Ia menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. 1 Yohanes 1. Jadi, saudara-saudaraku, kalau kita di dalam dosa, ada Yesus Kristus yang mengampuni kita. Itu 1 Yohanes 2 ayat yang pertama mulai. Anda mau baca boleh, tolong. 1 Yohanes 2 mulai ayat yang 1. Iya. Kristus pengantara kita. Iya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Jadi saudara-saudaraku, kita harus bergumul melawan dosa itu. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa benar-benar. Nah, kalau udah sempurna, beda lagi saudara-saudaraku. Ya, tapi kita kadang masih ada kelemahan. Berjuang terus. Kalau toh berbuat dosa, Yesus adalah pengantara bagi kita. Dia pasti ikut mendoakan kita. Ini saudaraku, dalam pergumulan kita untuk semakin masuk dalam kesempurnaan untuk siap bagi hari kedatangan Yesus. Ya, yang kedua kali, untuk menerima keselamatan yang kedua. Keselamatan yang kedua, ingat,
adalah mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Amin. Keselamatan yang pertama adalah menyucikan tubuh, roh, dan jiwa kita dari segala dosa. Itu keselamatan yang pertama. Keselamatan yang pertama adalah Yesus kerjakan dengan mengorbankan dirinya, menyerahkan di kayu salib. Itu bukan perbuatan kita, tapi keselamatan yang kedua, Yesus dengan segala kuasa full, ya, dengan kuasanya mengubah tubuh kita yang hina serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga semua kita mengalami ini nanti terjadi bagi kita. Itu sebabnya saudaraku, ya terus setia, tahan uji. Ada banyak ujian untuk itu. Itu tidak gampang, saudara-saudaraku. Ya, karena kita nanti harus sampai masuk dalam kesempurnaan. Ayat yang ke-9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Yakin saudaraku, kita nanti juga akan disempurnakan. Nah ini ya, memang bagi diri kita mustahil lah itu. Tapi tidak boleh berkata mustahil, saudaraku. Dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Harus yakin, saudaraku. Ya, kalau Rasul Paulus saja berdoa, dia ngerti itu. Dan doanya itu, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu bersama kita, supaya kamu menjadi sempurna. Haleluya. Ini saudaraku, saudara yakin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya apabila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi saudara-saudaraku, semua dikerjakan dengan teliti, dengan santai, dengan tidak terburu-buru. Semua dikerjakan dengan baik, ya. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Jadi kalau terus, saudaraku, kita tidak membuang-buang waktu, biar Tuhan tolong kita sehingga waktu itu benar-benar terpakai. Jadi umpamanya yang dikerjakan 1 bulan, ya karena nggak dikerjakan atau dilalaikan, akhirnya tinggal waktu seminggu. Wah, repot saudara-saudaraku. Ya, jadi harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah mulai. Terus kita semakin dikerjakan. Malam hari ini biar Tuhan tolong kita, saudaraku, dikerjakan menjadi tahan uji, dikerjakan, dan supaya tidak ada cacat celah alias kerohanian yang disempurnakan. Dan kalau Tuhan datang, Tuhan tinggal mengubah tubuh yang hina menjadi tubuh yang mulia. Bagaimana itu boleh terjadi? Karena kita sudah disempurnakan. Hanya tinggal mengubah yang jasmani menjadi yang rohani. Itu nanti kalau Tuhan Yesus datang,
tinggal itu, saudaraku. Jadi hanya yang sudah dikerjakan menurut firman, sudah berubah, sudah meningkat. Bahkan kalau kita sudah melihat, sudah berpengalaman dalam percaya, halaman. Tapi kalau hanya itu, langsung ditinggal. Karena itu sudah bagian yang diserahkan kepada antikris. Amin, saudaraku. Loh, kok tahu-tahu? Ya, itu kan Wahyu pasal 11 ayat 1. Tambah sedikit ya. Wahyu 11 ayat 1 dengan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan Ya, 2. ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, itu 42 bulan, kalau ke tahun berapa itu? Iya, 3,5 tahun sudah, itu sudah haknya antikris. Jadi kita ini jangan hanya anugerah-anugerah, masuk dalam penyucian firman Tuhan, dibangun selama waktu yang ada. Dan saudara-saudaraku, tingkat yang kedua ini setan masih bisa masuk. Ya, dalam Wahyu pasal yang ke-12 mulai 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi masih dia marah. Hukum-hukum Allah itu meja roti, kesaksian itu adalah dia pelita emas, kandil, masih bisa diserang. Kemana dia tidak bisa? Kalau sudah pasrah dalam penyembahan. Istilahnya penyembahan itu bukan cuma haleluya, haleluya, itu penyerahan, saudaraku. Ya, istilahnya kalaupun itu doa, ikutin semuanya. Seperti sekarang ini. Karena itu perpisahan terakhir dengan setan. Apalagi dia ke ruang Maha Kudus, nggak ada lagi. Ruang Maha Kudus adalah gambaran Yerusalem baru. Ke surga, iblis masih bisa masuk loh. Betul apa enggak? Sudah pernah baca enggak? Ayo baca ini Wahyu pasal yang ke-12. Ya, mulai 7 lah. Wahyu 12 ayat 7. Ya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, di mana ini? Surga. Siapa itu yang diperangi? Iblis. Atau ya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ini. Dan naga besar itu di sini dikasih tahu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Haleluya, saudaraku. Nah, di situ makanya kita sangat bersukacita kalau Wahyu 21 Yerusalem baru disebutkan di situ tidak boleh masuk semua kenajisan, semua hanya dan
Tuhan sendiri berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Amin. Tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Tapi kalau ke surga tadi kan iblis di situ, perang lagi, saudaraku. Ya. Jadi walaupun tidak tertulis, kalau keyakinan saya itu sebabnya nanti surga itu ditinggalkan. Lalu kok macam-macam? Iya memang. Nah, Wahyu 21 ya. Lalu ini ayat 1, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga. Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, akan menjadi, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ini di mana? Yerusalem baru yang turun dari surga. Jadi berarti Tuhan sendiri bukan di situ lagi nanti, tapi dia ada di Yerusalem baru bersama dengan umatnya. Ya. Jadi bukan di surga, saudaraku. Baru 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini, saudaraku. Kalau kita baca ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat. Mereka akan mendapatkan. Kok ada tidak tadi? Jadi mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan berak. Itulah kematian yang kedua. 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, akan kutunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Batu. 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah.
Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya, 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Haleluya. Kiranya nama kita juga ada di sana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau ke surga itu iblis juga masih bisa masuk. Itu tukang bohong dan bapak pembohong. Itu iblis. Kalau Yerusalem baru sama sekali nggak boleh. Sangat dijaga ketat, saudara-saudaraku. Belum masuk ke dalam, tak usah di dalam ada perang lagi. Ya, jadi sudah dihalangi, dihambat, saudara-saudaraku, dan tidak ada lagi. Tapi kalau di surga masih ada peperangan. Tadi kita sudah baca, amin. Ya, itu. Siapa yang masuk di sana menjadi perang? Lucifer dengan segala malaikat-malaikat jahat. Ini saudara-saudaraku. Tetapi kalau ke Yerusalem baru, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ini harus kita rebut, saudara-saudaraku. Jadi apapun pergumulan, memang iblis akan membuat, kalau dia sudah dikalahkan di surga, dia pergi, saudara-saudaraku. Tadi kan kita sudah baca dalam Wahyu pasal 13. Dia pergi kepada keturunan. Jadi ke dunia ini dia mengamuk, saudaraku. Dia kalah di sana, ngamuk dia di sini. Ya. Jadi makanya terlalu banyak ujian cobaan dari mana-mana sekeliling kita. Dari ekonomi, dari mana. Dan kalau bisa dipakai oleh setan, orang yang paling dekat, suami istri juga berantem, saudaraku. Ini. Tapi jangan kalah dengan itu. Apapun
Kalau kita dua-dua bisa, semua sama-sama menjaga. Kalau seandainya tinggal satu pun, jangan menyerah. Haleluya. Tahan uji. Bagaimana supaya tahan uji? Yesus ada di dalam kita. Periksa. Ada Yesus enggak dalam kita? Kalau ada Yesus menang, saudara pun cuma kita sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak gentar, ku tak ikat. Tapi kalau boleh jangan sendirilah. Bergumul dulu semuanya, jangan langsung dipotong. Ya udah biarin aku sendiri, jangan, saudaraku. Bergumul dulu. Harus sampai Tuhan lihat sejauh mana kita bergumul. Kalau Yesus sudah mati bagi dunia ini, kalau toh enggak semuanya yang menerima, itu urusan dia. Tapi pergumulan Yesus dia sudah lakukan dengan sungguh. Jadi kita pergumulan kita harus lakukan, saudara-saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita, Tuhan kuatkan kita. Jadi penyerahan, penyembahan, dan koreksi diri, biar sungguh-sungguh ada Yesus di dalam kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.